semua, perkenalkan saya Lincana Rayani Guru Barus, NPM 1905030222. Saya merupakan mahasiswi Universitas Politik Medan, Prodi PGSD atau Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya akan membawakan atau menjelaskan sedikit materi mengenai manajemen kelas yang dibimbing oleh dosen saya, Bapak Abdul Rahman Ali, SPDI, MPDI. Baiklah, saya akan memulai dengan menjelaskan mengenai konsep-konsep dasar pengelolaan kelas. Pengertian pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan terjemahan dari kata manajemen, asal kata dari bahasa Inggris yang diindonesiakan menjadi manajemen. Disebutkan pengelolaan berarti penyelenggaraan. Dilihat dari asal kata manajemen, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan adalah penyelenggaraan atau pengurusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efektif, dan efisien. Jadi pengertian pengelolaan kelas itu merupakan sebuah cara atau sebuah langkah-langkah yang dibuat untuk mengelola segala sesuatu yang ada di dalam kelas. Teman-teman semua, pengelolaan kelas ini memiliki tujuan yang penting baik itu bagi guru dan bagi siswa. Pentingnya pengelolaan kelas bagi guru yaitu satu, untuk mengembangkan pengertian dan keterampilan dalam melihat kelancaran penyajian dan langkah-langkah pengajaran. Teman-teman semua, adapun tujuan lainnya dalam pengelolaan kelas yaitu adalah satu, menghilangkan berbagai hambatan yang dapat menghalangi terwujudnya lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa di kelas. Lalu, membina dan membimbing siswa sesuai dengan latar belakang ekonomi, sosial, budaya, serta sifat-sifat individunya. Yang ketiga, terciptanya suasana atau kondisi belajar mengajar yang kondusif atau lancar, disiplin, dan bergairah. Dan yang terakhir, terjadinya hubungan baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan guru, serta siswa dengan siswa. Kita lanjut kepada prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Di dalam pengelolaan kelas terdapat beberapa prinsip-prinsip, yaitu yang pertama, kehangatan dan keantusiasan. Hangat dan antusias diperlukan dalam proses belajar mengajar. Guru yang hangat dan akrab dengan anak didik selalu menunjukkan antusiasnya pada tugasnya ataupun pada apapun yang diterangkan oleh gurunya di dalam kelas, sehingga aktivitas belajarnya dan tujuan dari proses belajar mengajarnya dapat tercapai dengan baik. Lalu yang kedua, tantangan. Penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja, atau bahan-bahan yang menantang akan meningkatkan gairah anak didik untuk terus mau belajar, sehingga mengurangi kemungkinan munculnya tingkah laku yang menyimpang serta dapat menarik perhatian anak didik. Lalu selanjutnya, penanaman disiplin diri. Tujuan dari pengelolaan kelas adalah mendidik anak supaya dapat mengembangkan disiplin diri sendiri. Karena itu, guru melaksanakan disiplin diri sendiri dan menjadi teladan dalam pengendalian diri siswa terhadap pelaksanaan tanggung jawabnya. Lalu selanjutnya ada bervariasi. Bervariasi ini maksudnya adalah dalam proses pembelajaran di dalam kelas itu menggunakan alat atau media atau alat bantu gaya mengajar guru. Teman-teman, kita akan lanjut kepada proses pendekatan pengelolaan kelas. Menurut Syaiful Bahri, pendekatan yang harus dilakukan oleh seorang guru meliputi pendekatan otoriter, pendekatan intimidasi, pendekatan permisif, pendekatan instruksional, pendekatan riset, pendekatan pembelajaran, pendekatan perubahan tingkah laku, pendekatan sosial emosional, pendekatan proses kelompok, dan pendekatan efektif elektis atau pluralistik. Di sini saya akan menerangkan sebagian dari pendekatan proses pengelolaan kelas. Yang pertama yaitu adalah pendekatan otoriter. Pendekatan otoriter ini bertujuan untuk mengontrol tingkah laku peserta didik sesuai yang dikehendaki oleh gurunya. Peran guru dalam pendekatan ini yaitu menciptakan dan mempertahankan kedisiplinan peserta didik. Lalu ada pendekatan intimidasi. Pendekatan intimidasi ini bermaksud untuk mengontrol tingkah laku peserta. Baiklah teman-teman, kita lanjut kepada materi yang terakhir yang akan saya bahas dalam video ini, yaitu pengelolaan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu artinya adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau proses pendidikan. Tanpa adanya lingkungan, pendidikan pasti tidak akan dapat berlangsung.
Tujuan pengelolaan lingkungan belajar ini yaitu menyediakan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual di kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa untuk belajar dan bekerja dan mengembangkan sikap apresiasi pada siswa. Nah, lingkungan belajar memiliki dua macam, yaitu lingkungan belajar indoor dan lingkungan belajar outdoor. Lingkungan belajar indoor contohnya adalah ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan auditorium. Nah, kalau lingkungan belajar outdoor contohnya adalah museum, lapangan, monumen, dan masjid. Baiklah, sekian sedikit penjelasan dari saya, Lince Noryani Burungbarus, mengenai materi manajemen kelas. Kiranya apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika ada salah-salah kata dan kurangnya, saya mohon maaf. Salam sehat dari saya dan semua mahasiswa Universitas Quality Medan. Terima kasih.